Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Hamka. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan proyek yang sudah dibuat saya dan juga teman-teman saya pada mata kuliah e-commerce. Dan di sini seperti yang dibilang oleh Pak Safrizal, jadi saya akan mempresentasikan ini saya dulu PowerPoint saya. Langsung saja jadi intinya tuh analisis perbandingan Lazada dan eBay dari kelompok kami dan kemudian perancangan dari hasil perbandingan ini adalah aplikasi bernama Smart Global Market. Jadi di latar belakang ini ada perkembangan internet yang juga mengubah masyarakat berbelanja. E-commerce kemungkinan transaksi dilakukan juga lebih mudah tanpa dibatasi waktu maupun lokasi geografis. Mungkin lokasi geografis sedikit menghambat karena mereka kan juga pakai kurir, jadi bisa dibilang agak telat sedikit. Dua platform satu tujuan. Jadi Lazada dan eBay ini sama-sama platform yang dengan karakteristik yang berbeda. Juga mereka bisa dibilang cukup mendominasi di pasar e-commerce di wilayah masing-masing. Kebutuhan penelitian jadi penelitian itu dibutuhkan untuk membandingkan antara eBay dan juga Lazada sekaligus merancang konsep e-commerce baru, bisa dibilang yang baru hasil dari gabungan kedua keunggulannya. Nah, jadi di rumusan masalah dan tujuannya ini yang pertama, gimana sih pendapat Lazada atau dari segi perbedaan model bisnis, teknologi, dan pengalaman pengguna yang mampu menggabungkan keunggulan keduanya. Jadi inti dari tujuan penelitian ini tuh bisa menganalisis perbedaan Lazada dan eBay secara komprehensif, identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terakhir juga itu merancang aplikasi yang sedang kami buat sekarang. Sudah kami buat Smart Global Market. Oke. Nah, jadi profil profil platform dari masing-masing. Yang pertama itu adalah Lazada. Platform e-commerce ini tuh fokus pada Asia Tenggara, juga menawarkan mungkin berbagai kategori produk dengan tampilan sederhana, banyak promo dan juga serta didukung metode pembayaran yang fleksibel e-wallet, COD dan pengiriman cepat. Kalau eBay ini global bisa dibilang soalnya hubungan penjual dan pemberi dari berbagai negara, jadi nggak di Asia doang karena seharusnya sih seingat saya ya eBay ini tuh lebih dulu keluar dibandingkan dengan Lazada, memiliki fitur lelang online juga yang menjadi ciri khas utamanya. Nah, ini perbandingan antara Lazada dan eBay dari aspek nih, kita ada 5 aspek. Yang pertama jangkauan pasar, model bisnis, pengiriman, pembayaran, dan keunggulan utama. Pertama dulu dari Lazada, dia jangkauannya hanya di Asia Tenggara dan model bisnisnya lebih B2C, pengiriman cepat dan terstruktur, pembayaran e-wallet COD. Keunggulan utama promo dan kemudahan. Mungkin eBay juga ada promo tapi nggak sebanyak atau mungkin seluas Lazada. eBay global ini enak dijangkau. Kalian mau beli barang dari manapun di dunia ini, eBay bisa langsung nganterin dan transaksi. Model bisnisnya adalah C2C dan B2C, bervariasi juga sama lebih lama ya karena kan jangkauannya global. Pembayarannya PayPal, karena PayPal ini kemungkinan saya juga pakai PayPal dari pembayaran untuk kerja dari luar negeri. Kartu kredit, ya variasi produknya juga luas dan sangat banyak di eBay ini. Analisis dan kelebihan kekurangan. Nah, kalau Lazada nih, mungkin orang Indonesia lebih familiar dengan Lazada ya. Jadi antar muka ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Banyak promo, diskon yang tadi sudah disebutkan, dan proses pengiriman relatif cepat dan terstruktur. Kekurangan, pilihan produk internasional masih terbatas ya karena ini masih di Asia Tenggara. Barang koleksi dan second hand minim yang tersedia. Soalnya kebanyakan barang-barang baru semua. Nah, kalau eBay, variasi produknya juga sangat luas, termasuk barang unik, jangkauan pasar global yang, wah ini luas banget, fitur lelang online yang menarik, kekurangannya pengiriman internasional memakan waktu yang lama, kualitas produk juga bergantung pada reputasi penjual. Sebenarnya Lazada juga gitu, tapi ya kita masukkan aja kekurangan eBay.
Nah, ini adalah analisis SWOT-nya. Jadi Lazada itu strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Bisa dibaca di sini. Lazada strength-nya banyak banget. Ada fast delivery, many promotion, user-friendly interface. Kalau eBay, global market reach, very diverse product, in online authentication feature. Di threat-nya nih, threat-nya kita fokus ke threat aja. Oh, untuk opportunity dan weakness tadi sudah dibahas. Eh, untuk di Lazada, intense market competition, soalnya Lazada ini kan bisa dibilang platform yang baru, jadi saingan dia tuh ada Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lainnya juga. Nah, kalau eBay ini global market kompetitor itu seperti kayak Amazon yang saya tahu tuh, sama changing consumer behavior, dan awal-awalnya eBay inilah bisa dibilang awal-awal sebelum setelah Kaskus ya eBay ini baru sempat viral dan juga membuat konsumer ini berubah perilakunya dalam berbelanja. Nah, karena sudah tadi membandingkan Lazada dan juga eBay, ini adalah aplikasi kami Smart Global Market. Jadi konsepnya itu menggabungkan keunggulan Lazada dan eBay. Yang pertama ada powered by AI. Jadi rekomendasi personal, deteksi penipuan, dan chatbot cerdas berbasis artificial intelligence. Security ini juga lebih baik, sistem verifikasi penjual, escrow payment, dan perlindungan pembeli yang lebih ketat. Gudang regional. Nah, kalau tadi ada permasalahan di apa tadi eBay ya. eBay itu kan lama ya nyampainya. Jadi kita berinisiatif untuk memberikan gudang-gudang di titik-titik yang tertentu agar pengiriman lintas negara bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Jangkauannya global. Kalau tadi kan Lazada hanya Asia Tenggara, jadi kita mengikuti jangkauan global yang ada di eBay. Nextnya ada kesimpulannya. Jadi temuan utama dari Lazada memiliki keunggulan masing-masing yang sangat melengkapi. Lazada unggul dalam kemudahan dan kecepatan, sementara eBay menawarkan keberagaman dalam produk yang ada di global. Jadi rekomendasinya Smart Global Market dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar dengan menggabungkan kekuatan dari dua platform yang tadi karena lebih cepat, aman, inovatif bagi pengguna lokal maupun internasional. Oke, jadi sekian terima kasih untuk slide PowerPoint-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasinya. Nah, aplikasinya itu ada di sini. Yang pertama, kita mulai dari landing page-nya dulu. Karena kita mau menjangkau audiens dari global dan juga lokal. Jadi ya nggak apa-apa lah kita pakai bahasa Inggris saja. Di sini ada bisa search barang juga. Di sini ada tadi fitur-fitur yang sudah saya sebutkan. Ada AI Assistant, Global Marketplace, Seller Verified, Seller tidak harus verified. Jadi kita verified dulu sellernya apakah dia layak untuk berjualan di sini atau tidak. Secure Payment, tadi Real Time Translation. Nah, ini ada produk-produknya. Nah, nanti ini kita skip aja dulu, kita langsung ke home-nya. Nah, jadi di home ini kan kita sebagai user ini bisa dibilang harus melihat yang friendly ya UI-nya. Di sini kita simpelkan aja. Jadi kategorinya ada elektronik, fashion, home, and living. Bisa dibilang kayak furniture, beauty untuk kayak skincare, toys and game untuk mainan anak-anak, sport seperti sepatu, bola, dan olahraga yang lainnya, otomotif, mobil, motor, atau ban, ya, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa rekomendasi dari sini. Jadi user ini bisa mendapatkan rekomendasi dari AI dan juga ada trending produk. Jadi nggak cuman user yang beli, misalnya orang-orang pada beli ini, jadi kita masukkan ke dalam trending produk. Flash deal ini adalah produk-produk yang lagi diskon, jadi bisa dibilang ada promonya. Tuh misalnya contoh elektronik diskon 50%, fashion 40%. Nah, recently view produk ini dari beberapa produk yang kita misalnya udah lihat dan tersimpan di sini. Misalnya kan kita udah lihat tadi nih AirPod Pro 2 nih ya. Kita udah search di atas, sudah pencet produknya juga. Nanti maksudnya ada di bawah. Nah, setelah kalian klik ini, nanti maka akan ke halaman produk. Detail produknya di sini, jadi nama produknya lengkap, terus dari verified seller juga, ada ratingnya juga, dan review tentunya. Price, harga lengkap dengan ini. Bisa add to cart dulu, kayak dimasukin ke keranjang dulu sebelum dibeli, atau beli sekarang juga bisa. Nah, bisa di AR preview juga. Jadi ini nggak cuma satu gambar nantinya. Rating, oke. Tampilan dalam chartnya gimana? Ini tampilan dalam chartnya.
Nih, jadi kan user ini akan memilih beberapa barang ya. Jadi bisa sekaligus langsung dicentang-centang-centang aja, nanti bayarnya di sini. Sudah dihitungkan dengan AI juga di sini diskonnya maupun langsung akan dapat. Estimationnya juga tuh bisa dipilih. Kita mau di mana tinggal kan karena di Indonesia kita pilih di Indonesia, langsung aja check out. Kalau di user, aktivitas user semuanya akan terdetek di sini, apa yang dia punya dan apa yang dia lakukan di dalam aplikasi ini. Pertama ada order history, jadi udah berapa kali order di usernya ini. Wishlist apa aja produk yang ditandai-tandai, AI recommendation ya, itulah tadi rekomendasi dari AI. Profil untuk ganti nama atau misalnya ganti alamat bebas, bisa di setting-setting. Tracking orders ini untuk melacak pesanan kita sudah sampai mana. Kalau di sini kita tampilkan saja, kalau user itu udah melakukan 12 kali order, 28 wishlist barang yang akan dibeli, 5 kupon, dan 240 poin dari hasil barang yang sudah dibeli. Oke, lanjut ke sellernya. Karena sellernya fokus dari penjualan, kita bantu dari grafiknya juga. Jadi total sales ini, total penjualan dari sales ini sudah mencapai $24. Ada tiga, ya bisa dibilang kita tulis $24. Ini order yang sudah dilakukan oleh sales ada 320 visitor atau yang mengunjungi website atau barang 12.000 dan percakapan atau bisa dibilang yang orang yang tertarik dan langsung melakukan chat kepada seller adalah 2,56%. Seller juga sudah diberikan verified ini, jadi identity, business, bank account, dan performance score are verified, jadi valid, aman, nggak akan ada penipuan. Dan yang terakhir ada yang tadi keunggulan kita juga dari Smart Global Market ada AI Assistant. Nah, di sini tuh kalian bisa ngechat, nanti di sini akan dibantu oleh AI-nya untuk melakukan apapun. Kayak nggak usah kita ke home lagi nge-search yang banyak-banyak, kita tinggal sini aja, find wireless handphone under 200. Nah, nanti AI-nya akan memberikan. Ini kalau misalnya udah AI yang asli ya, tapi kalau misalnya mau coba atau mau belajar dulu, kita bisa klik tombol ini yang try AI Assistant. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan atau bisa dibilang demo aplikasi ini. Jadi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.